semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap bersemangat ya di pagi hari ini. Nah, 5 menit lagi pembelajaran matematika kita akan kita mulai. Dan teacher akan memberikan link Zoom meetingnya di WhatsApp kelas. Silakan anak-anak cek dan langsung bergabung di ruang Zoom meeting. Selamat pagi semua. Pagi, Cer. Pagi, Cer. Sehat? Sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, pada hari ini kita seperti biasa akan melaksanakan pembelajaran matematika kita, yang mana nanti materinya itu kita masih berhubungan dengan fungsi kuadrat. Nah, teacher mau cek dulu kehadirannya. Tadi di Google Classroom sudah teacher lihat, sudah hampir bergabung semuanya di kelas kita dan sepertinya juga sudah hadir, hampir semuanya sudah hadir di Zoom ya. Yang belum hadir, yang belum bergabung mudah-mudahan segera menyusul. Oke, teacher nggak bisa sebutkan namanya satu-satu, yang penting teacher sudah jelas kehadirannya di Zoom ini. Nah, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu. Nah, doa teacher maunya coba siapa lagi yang mau memimpin doa ya? Angelica. Nah, coba Angelica pimpin doa kita untuk hari ini sebelum kita belajar ini. Silakan Angelica. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Angelica yang sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, Ananda semuanya, seperti biasa pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita, yang mana nanti tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ananda semua bisa menentukan atau menggambar dari grafik fungsi kuadrat. Selain itu, seperti biasa pada pembelajaran hari ini kita masih menggunakan diskusi kelompok dan pembagian kelompoknya sudah teacher bagi dan sudah dibuatkan grup WhatsApp-nya. Oke, pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai persamaan kuadrat. Masih ingat persamaan kuadrat? Masih? Masih persamaan kuadrat. Kira-kira siapa yang tahu apa bentuk umum dari persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya? Apa? Coba jawab, Brigita. Bentuk umum persamaan kuadrat apa, Brigita? AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Iya, Master. AX tambah BX. Tambah BX. AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang lain bagaimana? Setuju? X kuadrat tambah BX tambah C. Iya, bagus sekali ya. Sudah disempurnakan ya Brigita oleh Cynthia. Terima kasih Cynthia. Yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat kita adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, dari persamaan kuadrat nanti, persamaan kuadrat yang sudah kita punya itu, nanti kalau misalnya kita gambarkan pada bidang kartesius, dia akan menghasilkan sebuah, kira-kira sebuah apa? Kira-kira kalau yang berbentuk persamaan kuadrat itu tersebut kita gambar pada diagram kartesius, berbentuk apa? Berbentuk kurva. Bagus sekali ya, berbentuk kurva. Nah, lihat gambarnya ini, Ananda semua. Gambar apa ini? Emoticon, senyum sama sedih. Iya, senyum dan sedih ya. Jadi dari dua gambar ini itu menggambarkan suatu ekspresi wajah. Nah, ada senyum dan sedih. Senyum yang mana ini yang senyum? Kanan, Jar. Yang kanan, ini yang senyum ya. Yang sebelah kirinya sudah pasti wajah sedih ya. Oke, dari mana kita tahu ini senyum, ini sedih? Dari gambar, Cer. Iya, dari gambarnya, tapi dari yang intinya dari mananya yang lebih spesifiknya? Kalau ini senyum, kalau ini sedih. Dari garis lengkung. Dari garisnya, Cer. Iya, dari bibirnya ya, lengkung bibirnya. Yang mana lengkung pertama, yang bibirnya ini lengkungnya kemana ini? Melengkung kemana ini?
ke atas. Ini melengkung ke atas ini kalau begini. Melengkungnya kemana? Atau ini kalau bagaimana? Ke bawah. Ini melengkungnya ke bawah, tapi menghadapnya ke atas ya. Kalau ini melengkungnya ke atas, menghadap ke bawah. Iya, ini melengkungnya ke atas. Kalau ini melengkungnya ke bawah. Nah, kira-kira bentuk seperti ini kira-kira berbentuk apa ini bibir gambar kita ini? Berbentuk apa kira-kira ini? Berbentuk kurva, bagus sekali. Nah, ini berbentuk kurva ya. Kalau ini kurvanya melengkung ke bawah, kalau ini kurvanya melengkung ke atas. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita akan lihat dulu video pembelajarannya yang akan kita lihat berikut ini ya. Hai Dekers, salam cerdas untuk web yang berkualitas. Halo semua, ketemu lagi dengan Teacher Yuni. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Pernahkah kalian tersenyum atau cemberut? Bagaimana bentuk bibir kalian? Atau, pernahkah kalian melewati jembatan seperti gambar berikut? Di antara contoh tersebut merupakan contoh dari fungsi kuadrat, di mana membentuk sebuah kurva atau parabola. Secara umum, fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum Y sama dengan Fx atau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk menggambar suatu fungsi kuadrat, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah melihat nilai A pada persamaan fungsi, di mana bertujuan untuk melihat apakah kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jika nilai A besar dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas. Dan jika nilai A kecil dari 0, maka akan terbuka ke bawah. Selanjutnya adalah menggambar kurva fungsi kuadrat. Untuk menggambar, kita perlu beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah menentukan titik potong kurva atau Fx dengan sumbu X, di mana untuk mendapatkannya kita menggunakan nilai Fx atau Y sama dengan 0 untuk menentukan titik potong kurva pada sumbu X. Yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y, di mana kita menggantikan nilai X dengan sama dengan 0. Yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dengan nilai X sama dengan min B per 2A. Dan yang keempat adalah menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat, di mana nilainya sama dengan min B per 2A, min B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 4A. Nah, oke, untuk Anda semuanya, berdasarkan video pembelajaran yang sudah kita simak tadi, berarti ada beberapa langkah yang akan kita tentukan dalam menentukan menggambar persamaan fungsi kuadrat. Nah, teacher mau tahu berdasarkan video yang sudah kalian simak ataupun mungkin pada modul yang sudah dibaca, kira-kira apa saja unsur-unsur dari persamaan kuadrat yang harus kita ketahui dulu sebelum kita menggambarnya? Siapa yang bisa jawab? Titik potong pada sumbu X dan Y. Iya, harus ada, kita tentukan dulu titik potong kurva atau grafiknya pada sumbu X dan sumbu Y. Ada lagi selain itu? Apalagi kira-kira? Sumbu simetri, Kita menentukan apa, Miralda?
Sumbu simetri. Iya, kita menentukan sumbu simetri. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya, apalagi Ananda semua? Selina? Selina? Ada fokus dengan pembelajaran hari ini? Ada Car. Oke, Oke, kira-kira apa lagi Selina? Titik puncak. Titik puncak. Nah, itu ya. Jadi, menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y, kemudian kita tentukan dulu sumbu simetri dan kita tentukan dulu titik puncaknya. Nah, sekali lagi teacher ingatkan, berdasarkan yang sudah kalian lihat, Ananda lihat pada video pembelajaran dan juga modul yang sudah dibaca pada sebelumnya, yang sudah teacher bagikan kemarin, berarti nanti ada kita akan menentukan karakteristik ya, karakteristik dari gambar kurva kita. Nah, nanti silakan dilihat alurnya yang mana nanti karakteristiknya berdasarkan nilai A. Nah, bagaimana dengan nilai A itu? Nah, apakah pengaruh nilai A terhadap gambar grafik fungsi kuadrat kita? Nah, itu nanti akan kalian jawab setelah melaksanakan diskusi kelompok setelah sesi ini. Oke, semuanya siap untuk berdiskusi kelompok? Siap? Siap, oke. Nah, kalau begitu pada diskusi kelompok, teacher berharap semuanya saling bekerja sama dengan baik ya. Silahkan berbagi pendapat, masukan tentang penyelesaian pada fungsi kuadrat kita pada LKPD. Silakan bekerja sama dengan teman-teman sekelompoknya, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menyelesaikannya. Waktu kita hanya 30 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Oke, semuanya silakan bergabung dan meninggalkan ruang Zoom kita. Selanjutnya, guru melakukan pengecekan atau pemantauan terhadap kegiatan kelompok pada diskusi kelompok oleh siswa di grup WhatsApp mereka masing-masing. Pada diskusi kelompok tersebut, setiap siswa mulai menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, guru melakukan pemantauan terhadap aktivitas siswa bersama kelompoknya, di mana tadi kegiatan pada diskusi kelompok ini diawali dengan kegiatan identifikasi masalah pada LKPD atau pemecahan soal pada LKPD. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan processing atau penyelesaian dari soal-soal, di mana sebelum mengerjakan soal, siswa juga pengumpulan data dari sumber-sumber belajar seperti dari modul ataupun dari buku pegangan ataupun searching di Google. Dalam melaksanakan pemantauan pada diskusi kelompok, maka guru juga melakukan bimbingan atau memberikan masukan ataupun solusi kepada hasil pendapat siswa yang dikirimkan ke Google, ke WhatsApp. Guru dan siswa saling melakukan tanya jawab dalam proses diskusi kelompok melalui WhatsApp. Setelah waktu diskusi berakhir, maka semua siswa diminta untuk kembali bertemu di Zoom meeting. Oke, semua yang sudah bergabung kembali di Zoom kita, bagaimana dengan diskusi kelompoknya? Tetap semangat? Semangat, Car. Masih semangat ya. Iya, David semangat, David? Masih, oke. Nah, kalau begitu
berdasarkan dari LKPD yang sudah dikerjakan tadi, coba teacher mau salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya dalam bentuk kesimpulan saja secara keseluruhan dari diskusi kelompoknya ya, agar kita bisa menghemat waktu kita. Siapa yang bisa? Silahkan. Oke, silahkan Mirelda. Yang lain mohon disimak penjelasan teman-temannya. Oke, silahkan. Yang pertama, kalau mau membuat grafiknya, pertama kita tentukan nilai X dan Y-nya. Terus kita cari sumbu simetri dan kita cari titik puncak. Yang pada nomor 1A, itu grafiknya terbuka ke atas. Karena D lebih besar dari 9 dan A-nya lebih kecil, A-nya lebih besar dari 0. Sehingga grafiknya memotong di sumbu X pada 2 titik dan terbuka ke atas. Sedangkan 1B, D-nya sama dengan 0. Maka grafik akan memotong sumbu X pada 1 titik dan A-nya kecil dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Oke, terima kasih. Mirelda, silakan ada tanggapan dari kelompok lain. Kalau saya punya juga sama kayak gitu, Char. Ya, bagaimana samanya? Setuju, Silakan. Silakan jelaskan yang samanya seperti apa. Tadi kan Kak Miralda ada bilang menghadapnya ke atas, maksudnya terbuka ke atas. Kalau saya bikin memang terbuka ke atas juga sama Char. Terus karena diskriminannya lebih besar daripada 0, maka memotong sumbu X pada 2 titik. Titik yang pertama itu 0,5, titik yang kedua 2,0. Oke, itu dia ya. Sudah, Alicia? Itu saja? Iya, Char. Iya, tapi kalau menjelaskannya teacher mau wajahnya kelihatan ya, Alicia itu dinding rumahnya saja yang kelihatan. Oke, kameranya kurang tepat posisinya Alicia ya. Oke, terima kasih Alicia untuk tanggapannya. Brigita, Selina, atau yang lainnya mau menanggapi Angelica? Silahkan, Angeli. Ada yang mau ditanggapi dari hasil diskusi dari kelompok lain, Mirelda dan juga Alicia, untuk soal yang pertama dan kedua, karena itu saling berkaitan ya, jadi sekalian saja tadi diskusinya. Bagaimana? Setuju dengan pendapat teman-temannya? Setuju. Ya, setuju. Oke. Nah, itu yang pertama dan kedua ya. Artinya yang pertama tadi sudah nampak kalau kurva grafik kita punya persamaan nilainya positif. Ya, A-nya positif atau A-nya besar dari 0. Sehingga setelah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ananda tentukan tadi bersama kelompok, diperoleh gambarnya terbuka ke atas ya. A-nya kurvanya terbuka ke atas. Nah, berdasarkan soal pada poin 2, ya, ini bentuknya lain lagi, di mana nilai koefisien dari X-nya negatif. Berarti kurva kita terbuka ke mana? Bawah. Ke bawah. Nah, sekarang teacher tanya, berdasarkan dari hasil yang 2 tadi yang pertama terbuka ke atas, yang kedua terbuka ke bawah. Nah, bagaimana kalian melihat grafiknya? Kira-kira titik puncaknya bagaimana posisinya? Kalau gambar pertama titik puncaknya di mana itu posisinya? Kalau dia terbuka, tadi yang pertama kan terbuka ke atas ya, bagaimana posisi titik puncaknya? Hah? Di bawah. Paling bawah ya. Kalau terbuka ke atas, ya, atau teacher lihatkan lah ya sedikit ini dari modulnya biar lebih paham. Oke, ini kan gambarnya seperti ini yang kalian dapatkan ya dari hasil diskusinya, terbukanya ke atas ya. Kalau terbuka ke atas berarti titik puncak ini ya paling bawah. Bisa dipahami? Kalau terbuka ke atas, perhatikan yang ada teacher share ini berarti kurvanya terbuka ke atas, titik puncaknya ada paling bawah. Nah, kalau dia paling bawah berarti itu memiliki nilai
Maksimumkah atau minimumkah? Minimum, Cer. Minimum, iya. Benar, minimum ya. Jadi kalau dia paling bawah titik puncaknya berarti punya nilai minimum. Nah, atau tinggi minimum. Kalau misalnya sesuai dengan gambar yang kedua, oke, kita contohkan seperti ini. Nah, ini dia gambar yang kedua ya. A-nya bagaimana ini kalau seperti ini? Besar atau kecil dari 0? Kecil. Nah, kecil dari 0 berarti terbukanya ke bawah. Ya, nah oke, sudah terbuka ke bawah berarti titik puncaknya bagaimana posisinya? Di atas, Cer. Paling atas. Nah, ingat itu, titik puncaknya paling atas. Kalau paling atas berarti dia punya apa namanya? Nilai maksimum. Nilai Titik maksimum. Nah, nilai maksimum. Kalau dia terbuka ke bawah berarti nilai minimum. Paham? Ya, nah nilai maksimum sama minimum itu cara mendapatnya prosesnya sama. Ya, dia merupakan nilai Y yang ada pada titik puncak. Apa rumus Y pada titik puncak? Jawab. Per 4A, Cer. Min D Min D per, ya, min D 4A. per 4A. Ya, paham semuanya? Oke, kalau enggak kita lihat ini ya, yang teacher apakan tadi. Nah, jadi ini ya. Untuk mendapatkan titik puncak adalah X, Y. Nah, ini dia hasilnya, yang mana X-nya itu dari sumbu simetri, sedangkan Y-nya adalah min D per 4A. Ini berhubungan sama nilai max sama nilai min. Paham? Bisa semua? Nah, coba siapa yang bisa menyampaikan soal yang ketiga, hasil diskusinya, silahkan. Yang nomor 3 tuh pakai caranya min D per 4A tuh, Cer. Nah, kenapa? Kasih alasannya. Karena kan ya titik maksimum, Cer. Di titik maksimum tuh kan diambil dari nilai Y di titik puncak. Rumus nilai Y dari titik puncak min D per 4A, Cer. Min D per 4A. Terus, berapa hasil akhirnya? Terus hasil akhirnya 6,25, Cer. Oke, cara mendapatkannya mendapatkan 6,25 itu diapakan? Kan min per B kuadrat kurang 4 kali A kali C, itu rumus determinan, Cer. Diskriminan. Diskriminan, Per ya. 4 kali A. Terus masukin akalnya, Cer. Berarti min 5 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 0 per 4 kali min 1. Terus min 25 kurang 0 per min 4. Min 25 per min 4 sama dengan 6,25, Cer. Iya. Bagaimana, ada tanggapan yang disampaikan oleh Mirelda? Terima kasih Mirelda. Yang lain ada tanggapan nggak? Cer. Oke, silakan. Cara yang tadi itu sama diskusi kelompok kami, Cer. Cuman beda hasilnya aja. Berapa Ruping dapat hasilnya? 7,8, Cer. Nah, kenapa bisa berbeda? Kalau itu Oke, coba bisa nggak di-sharekan apanya, jawabannya ke layar ininya? Bisa nggak dari Android HP itu bisa nggak di-share screen? Semuanya perhatikan yang dibuat sama Ruping, perhatikan Miralda di mana kita lihat perbedaannya di mana. Ini rumusnya adalah Y sama dengan min T kuadrat ditambah 5T. Nah, katanya kan dihitung tinggi kurvanya. Berarti tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan dan sudah hasil diskusi tadi, bahwa tinggi maksimum itu diperoleh dengan rumus min D per 4A. Kan begitu D dulu? B kuadrat kurang B kuadrat 4 kali A dikurang kali C. 4 kali A kali C. Nah, ini B-nya berapa di sini? B-nya seharusnya 25, nak, Cer. Nah, B-nya itu 5. Cuma kuadratkan, Cer. Nah, B-nya kan 5 sebenarnya. Cuma harusnya di sini berapa? 5 kuadrat. 25. Ya, 2. 25 dikurang 4 kali A. A-nya berapa di sini? Min 1 ya, kalau nggak ditulis. Dikali C-nya kalau nggak ditulis 0. Nah, hasilnya adalah 5 di sini, Ruping. 25. Iya, Ruping. Mana Ruping tadi? Kok hilang? Nah, di sini ya. Nah, ini harusnya di sini ini dilanjutkan, tapi nggak nampak ini kelanjutan jawaban Ruping ini. Berarti hasilnya adalah 25 di sini. Iya.
Halo? Iya, Cak. Berarti di sini harusnya 25 per 4 kali A. A-nya berapa? Ini ya? Min 1. 1, berarti 4 kali min 1 hasilnya Min 4. min 4. Nah, berarti min 25 per min 4. Berapa itu? 6,25. Nah, 6,25. Bisa kelihatan? Ruping, di mana kelirunya dalam mendapatkan tadi? Dan teman-teman yang lain bagaimana? Jangan diam aja. Silakan bertanya kalau nggak paham. Ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Setuju semuanya? Setuju, Cak. Setuju? Oke. Sekarang teacher mau Ananda semua menyimpulkan materi kita hari ini. Coba satu-satu teacher tanya ya, apa saja langkah-langkahnya. Mulai Alicia. Coba yang pertama apa Alicia? Tentukan diskriminannya. Tentukan diskriminannya. Oke, yang kedua Ruping, apa lagi? Tentukan A-nya besar atau kecil dari 0. Tentukan nilai A besar atau kecil dari 0. Itu tujuannya apa itu? Buat apa? Untuk mengetahui kurva menghadap ke atas atau ke bawah. Iya, untuk mengetahui karakteristik kurvanya seperti apa. Apakah nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, langkah berikutnya Angelica, apa lagi? Titik potong. Titik potong dengan apa? Titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y, oke. Berarti menentukan titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya, Menggabungkan car titik kurvanya. menggabungkan titik kurvanya. Berarti setelah dapat semua titiknya ya. Berarti tadi masih ada yang kurang. Tadi titik potong dengan sumbu Y. Berarti satu lagi titik potong dengan sumbu X. sumbu X. Nah, bagus. Yang terakhir titik apa lagi kita tentukan? Coba beri kita. Sumbu simetri. Sumbu simetri boleh, benar. Kita tentukan sumbu simetrinya. Lanjut, yang terakhir, satu lagi. Yang paling tinggi dan paling rendah. Menentukan titik puncak. Titik puncak. Menentukan titik puncak. Jadi beberapa langkah itu sebelum kita gambarkan, kita tentukan dulu titik-titiknya ya. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, baru kita hubungkan sehingga menghasilkan sebuah kurva. Nah, kalau kita sudah paham, tadi berdasarkan karakteristik nilai A. Kalau A kita besar dari 0, berarti kurvanya bagaimana? Kalau A Terbuka ke atas. mengapa? Terbuka ke atas. Nah, kalau dia kecil dari 0, berarti kurvanya terbukanya kemana? Terbuka ke bawah. Nah, itu dia ya. Untuk yang terakhir, sebelum kita tutup, teacher mau Ananda semua kita lakukan refleksi dulu untuk kegiatan kita hari ini. Kira-kira apa saja hal-hal yang mungkin membuat kalian menyenangkan atau hal-hal yang positif yang bisa membuat kalian bermotivasi dalam melaksanakan PBM hari ini? Bisa berdiskusi satu sama lain. Bisa berdiskusi satu sama lain, berarti saling menyampaikan ide dan sarannya ya dalam menjawab LKPD tadi. Benar begitu yang lain? Halo? Saling memberikan pendapat satu sama lain. Iya, saling memberikan pendapat satu sama lain. Nah, oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nah, oke, kalau begitu untuk sisi nilai kekurangan untuk hari ini apa pembelajaran kita? Ada nggak yang kurang rasanya? Banyak jaringnya yang putus-putus. Oh iya, ya memang ya kalau kita belajar daring salah satunya begitu ya sisi kelemahannya ya. Berarti kelemahan hari ini karena kalian berdiskusinya melalui WhatsApp dan kita melaksanakan pembelajarannya daring, berarti memang jaringan atau sinyal ya kalau sudah begitu berarti kita nggak bisa apa-apa ya. Mudah-mudahan untuk berikutnya kita diberi kelancaran dalam melaksanakan PBM ini dan jaringan kita tidak ada masalah. Benar begitu semua? Benar ya? Oke. Nah, sebagai penutup, masih ada waktu kita 10 menit lagi. Nanti kalian Ananda semua silakan mengerjakan kuis yang sudah teacher berikan di Google Classroom-nya. Dan waktu kita tinggal 10 menit ini, silakan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baca soalnya dengan teliti. Kemudian untuk hasilnya langsung dikirim ke Google Classroom lagi.
Oke? Oke ya? Oke, Cer. Nah, ya, tetap semangat ya untuk pelajaran berikutnya. Ya, Cer. Ya, oke. Nah, terima kasih untuk yang hadir hari ini. Di sisa waktu yang 10 menit lagi ini, silakan Anda lanjut dengan kuis. Dan teacher tunggu di Google Classroom untuk hasil kuisnya. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Baik,